Sis dan Bro, awal tahun 2023, politik Indonesia dihebohkan dengan wacana pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup alias coblos partai saja. Hal ini tentunya amat meresahkan masyarakat. PSI sejak awal langsung menolak wacana itu dan menegaskan dukungan agar pemilu tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, di mana masyarakat bisa langsung memilih caleg. Oleh karenanya saat 8 parpol parlemen menolak sistem proporsional tertutup, PSI langsung menyatakan dukungan penuh. Apalagi esensi dari keberadaan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat pemilihnya di setiap tingkatan lembaga legislatif. Oleh karena itu, kuasa penuh rakyat untuk dapat memilih langsung wakilnya adalah sebuah keniscayaan. Bagi PSI, kehendak untuk mencabut kuasa rakyat dalam memilih langsung wakilnya melalui judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Tanpa keraguan sedikit pun, PSI menyatakan menolak sistem proporsional tertutup. PSI bahkan mendaftarkan permohonan ke MK sebagai pihak terkait dalam uji materi tersebut. PSI meminta Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan MK pada tahun 2008 yang membuka jalan bagi rakyat Indonesia untuk memilih langsung caleg yang diinginkannya. Karena sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih mencoblos caleg tertentu dan caleg dengan suara terbanyak yang akan terpilih menjadi anggota legislatif. Tentunya perlu diakui bahwa sistem proporsional terbuka tidaklah sempurna. Sebagian anggota dewan yang terpilih hanya mengandalkan popularitas dan modal finansial tanpa memiliki kualifikasi sebagai wakil rakyat yang mumpuni. Namun bukan berarti sistem pemilihan tertutup menjadi jawabannya. Apalagi sistem ini tidak memberikan pemilih peran untuk menentukan siapa wakil rakyat pilihannya. Pemilih hanya bisa memilih tanda gambar partai dan caleg dengan nomor urut terataslah yang akan terpilih. Kondisi itu menyebabkan pemilih menjadi berjarak dengan wakil rakyat setelah pemilu. Begitupun dengan politik uang juga masih akan terjadi, terutama dengan potensi jual beli nomor urut. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Yang membuat sistem pemilihan terbuka harus dipertahankan adalah kemewahan rakyat yang dapat memilih langsung wakil yang dikehendakinya. Dengan begitu akan terbangun kedekatan antara pemilih dengan wakilnya. Persoalan dalam demokrasi kita saat ini bukanlah tentang sistem pemilihan terbuka yang sedang kita pakai, melainkan kualitas wakil rakyat yang belum memenuhi harapan banyak orang. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas wakil rakyat, bukanlah dengan mengganti sistem pemilihan terbuka menjadi sistem pemilihan tertutup, tetapi dengan memperbaiki mekanisme rekrutmen caleg oleh partai politik yang nantinya dipilih rakyat. Disinilah kadang-kadang orang mengatakan rakyat seringkali dihadapkan pada situasi membeli kucing dalam karung, karena tidak mengetahui rekam jejak caleg dari berbagai partai politik yang ada. Apalagi jika sistemnya dikembalikan menjadi proporsional tertutup atau coblos partai saja. PSI menyadari ini sejak lama. Sejak pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 2019, kami telah melakukan rekrutmen caleg yang transparan dan akuntabel. PSI membentuk tim seleksi independen yang akan membedah kemampuan bakal calon anggota legislatif atau Bacalek. Tim seleksi kemudian menilai mana Bacalek yang benar-benar layak dan memenuhi kualifikasi sebagai calon wakil rakyat. Bukan atas dasar modal finansial, apalagi koncoisme atau pertemanan belaka. Rekrutmen seperti inilah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas wakil rakyat, bukan dengan kembali ke sistem proporsional tertutup. Sis dan Bro, kuasa untuk memilih langsung wakilnya di parlemen adalah kemewahan rakyat yang tidak boleh kita rampas begitu saja. Adalah tugas kita bersama untuk turun gunung mempertahankan daulat rakyat ini. Tugas PSI adalah menyeleksi dan menyediakan calon wakil rakyat yang berkualitas untuk Sis dan Bro semua, untuk seluruh rakyat Indonesia. Salam solidaritas.